Semangat pagi, Bapak Ibu peserta diklat. Pada sesi ini kami tim Widai Suara Balai Diklat Kagaman Denpasar akan menyampaikan materi penyusunan RPP. Tapi sebelum lebih lanjut kami menyampaikan materi ini, izinkan kami mengaturkan penganjali umat. Om Swastiastu. Bapak Ibu, materi penyusunan RPP ini adalah materi terakhir di diklat RPP ini. Dari hari sebelumnya, Bapak Ibu sudah mengikuti materi diklat pendukung. Inilah saatnya Bapak Ibu untuk bisa mengimplementasikan seluruh materi diklat yang sudah dipelajari. Yaitu Bapak Ibu bisa menyusun RPP berdasarkan konsep penyederhanaan RPP sesuai Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja dari kompetensi dasar dulu. Setelah mengikuti materi diklat ini, kita mengharapkan Bapak Ibu memahami konsep pembuatan RPP sesuai prinsip Merdeka Belajar. Kemudian kita lanjut sekarang ke indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan dari diklat ini adalah yang pertama, bisa menjelaskan penyusunan RPP pada standar proses. Kemudian bisa menjelaskan penerapan format RPP. Dan terakhir, bisa menyusun RPP sesuai format yang digunakan. Sesuai Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019, ada beberapa poin yang disampaikan. Di antaranya adalah bahwa RPP itu dijabarkan dari silabus untuk merencanakan kegiatan pembelajaran dalam rangka mencapai KD. Kemudian untuk setiap KD dibuatkan RPP-nya dan untuk pertemuannya minimal 1 kali pertemuan atau lebih. Setiap guru berkewajiban untuk menyusun RPP. Bagaimana pembelajaran kurikulum 2013 dengan regulasi baru ini? Sesuai Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019, Bapak Ibu, bahwa penyusunan RPP itu mengedepankan prinsip efektif, efisien, dan berorientasi pada peserta didik. Nah, dari 13 komponen yang ada pada standar proses di Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016, cuma 3 komponen RPP itu yang menjadi komponen inti sekarang. Komponen itu adalah tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Sementara komponen-komponen yang lainnya itu hanya sifatnya sebagai komponen penunjang saja. Guru pada intinya sekarang diberikan kebebasan untuk memilih, kemudian menggunakan, membuat atau mengembangkan format RPP yang sudah ada sesuai prinsip Merdeka Belajar. Pengembangan format ini digunakan sebesar-besarnya untuk kemajuan hasil belajar peserta didik kita. Kemudian coba kita lanjut ke komponen inti dari RPP. Ada 3 komponen inti dari RPP, yaitu ada tujuan, kemudian ada kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Oke, coba kita sekarang telah lebih dalam pada tujuan pembelajaran. Apa yang ada dalam tujuan pembelajaran? Oke, dalam tujuan pembelajaran, poin-poin yang dijelaskan itu diantaranya adalah memberikan, yang pertama menyiapkan kondisi peserta didik dulu, baik fisik maupun mental. Kemudian memberikan motivasi, memberikan apersepsi. Setelah itu menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan ruang lingkup pembelajaran. Nah, itu di bagian tujuan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran yang harus dimunculkan adalah penerapan pendekatan saintifik atau penerapan model-model yang direkomendasikan oleh kurikulum 2013. Ya, jika kita sudah menerapkan model, berarti sebenarnya pendekatan saintifik itu sudah jalan. Kemudian pada penilaian, di bagian penilaian, apa yang poin-poin yang harus muncul di situ ya? Jadi harus ada rangkuman, kemudian ada umpan balik, ada refleksi, kemudian ada tindak lanjutnya. Itu poin-poin yang muncul di bagian penilaian pembelajaran. Oke, sekarang kita lanjut ke format penyederhanaan RPP sesuai Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019. Sebenarnya tidak ada format baku terkait penyederhanaan RPP ini. Bapak Ibu bisa memilih, bisa menggunakan, bisa juga membuat atau mengembangkan format RPP yang ada. Intinya,
format RPP yang kita buat ini harus sesuai prinsip penyusunan RPP, yaitu efektif, efisien, dan berorientasi pada peserta didik. Kemudian coba kita telah format seperti apa yang mungkin kita gunakan. Format yang bisa digunakan, bisa dipilih nih ya. Ini bukan baku ya Bapak Ibu. Bisa yang dalam bentuk deskripsi, bisa yang dalam bentuk tabel, atau kombinasi antara deskripsi dan tabel. Silahkan nanti Bapak Ibu lihat ya, di slide sudah ada. Oke, kita lanjut sekarang ke strategi pengembangan RPP. Bagaimana sekarang strategi pengembangan RPP Bapak Ibu? Jika Bapak Ibu ingin membuat baru sesuai konsep penyederhanaan RPP itu, silahkan. Berarti Bapak Ibu paling tidak harus memunculkan 3 komponen utama itu. Ada tujuan, ada kegiatan pembelajaran, ada penilaian. Nah, kalau Bapak Ibu ingin memodifikasi RPP yang lama, silahkan. Bapak Ibu biar tidak banyak bekerja gitu ya, bisa menggunakan RPP yang lama kemudian dimodifikasi sesuai format RPP yang baru. Oke, silakan, bisa juga dipakai. Oke, sekarang kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Nah, beberapa poin terkait tujuan pembelajaran Bapak Ibu, ini wajib juga kita ketahui. Pertama, tujuan pembelajaran dirumuskan berdasarkan KD. Ya, itu sudah pasti ya Bapak Ibu. Kemudian, tujuan pembelajaran menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur dan diamati. Kemudian, mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kemudian, memberikan gambaran proses dan hasil. Nah, kalau kita cermat pembuatan tujuan pembelajaran, kita harus menelaahnya Bapak Ibu ya. Contoh yang ini, menggunakan KKU yang dapat diukur dan diamati. Ya, berarti kalau KKU yang dapat diukur dan diamati itu berarti larinya sudah ke KKL, kata kerja operasional dari taksonomi Bloom itu. Ya, berarti itulah yang kita pakai. Kemudian, memberikan gambaran proses dan hasil. Nah, memberikan gambaran proses dulu. Proses ini berarti melalui kegiatan apa, kan begitu? Melalui penerapan apa? Nah, itu proses. Contohnya, melalui penerapan pendekatan saintifik. Nah, seperti itu, siswa dapat menjelaskan konsepnya. Nah, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan memberikan gambaran proses. Kegiatan pembelajaran itu diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, memotivasi, serta memberikan ruang gerak atau prakarsa bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Gitu. Nah, jadi pendekatan saintifik sudah mengakomodir itu semua ya. Permasalahannya paling bagaimana kita memaksimalkan pelaksanaan pendekatan saintifik tersebut. Kadang kan yang menjadi masalah adalah kita belum mengefektifkan langkah-langkah yang ada dalam pendekatan saintifik tersebut. Oke, sekarang ke penilaian. Penilaian ini adalah suatu kegiatan mengumpulkan dan mengolah informasi untuk mengukur ketercapaian hasil belajar peserta didik. Ya. Penilaian ini mencakup 3 aspek. Aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk aspek sikap, biasanya kita menggunakan teknik observasi. Untuk pengetahuan, menggunakan teknik tes tulis, lisan, dan penugasan. Sementara untuk keterampilan, bisa menggunakan praktek, proyek, ataupun produk. Nah, seperti itu. Hasil penilaian yang sudah kita lakukan ini menjadi bahan masukan untuk menentukan apakah ada perbaikan, apakah ada remedial atau tidak. Jadi bagi siswa yang belum tuntas, maka kita harus beri bimbingan dalam bentuk remedi. Sementara bagi yang sudah tuntas, bisa diberikan pengayaan. Yang perlu kita pahami lagi Bapak Ibu, sebelum kita melakukan penilaian, pastikan dulu kita sudah paham teknik dan instrumen yang akan kita gunakan. Ya, mengenai teknik dan instrumen ini sudah kita jabarkan pada pemetaan KIKD. Sehingga tugas Bapak Ibu sekarang adalah tinggal membuat
instrumennya ya, instrumennya, lengkapi RPP-nya. Nah, ini beberapa contoh format yang sudah kita sebutkan tadi. Format RPP ya Pak Ibu. Ini yang model deskripsi. Kemudian ini yang model tabel. Kemudian ini yang model gabungan antara deskripsi dan tabel. Baiklah Bapak Ibu, kurang lebih itu dulu penjelasan singkat tentang penyusunan RPP. Sebenarnya secara konsep sudah disampaikan pada konsep RPP di awal, tapi ini lebih dimantapkan lagi sebelum Bapak Ibu nanti action menyusun RPP. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi.